Terima kasih Bu Titi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Sebelumnya kakak mau cek suara dulu. Suara kakak sudah kedengeran semuanya? Sudah, Kak. Sudah ya, aman ya. Oke. Gimana kabarnya nih pagi ini semuanya? Alhamdulillah Sehat-sehat? baik. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Udah pada mandi belum? Kalau ditanya udah makan belum kan, kalau kemarin katanya udah ya. Karena berhubung pagi-pagi ditanyanya udah mandi gitu ya. Ada yang baru bangun? Enggak lah ya, pasti semuanya udah rajin dari salat subuh kayaknya udah pada persiapan ya. Oke, hari ini kita akan berdiskusi kembali ya. Kita akan belajar bareng kembali. Kita akan meneruskan materi yang udah kita bahas kemarin. Masih ingat kemarin kita bahas apa aja? Belajar apa aja coba? Ada ingat nggak? Ya, kemarin kita belajar apa? Perpangkatan. Wah, betul, perpangkatan. Ya, terus belajar apa lagi kita selain perpangkatan? Belajar apa lagi? Keterbagian. Wah, iya, betul, keterbagian ya. Kemarin kita Keterbagian. Iya, betul. Jadi kemarin kita coba mereview tentang sifat perpangkatan ya. Sifat perpangkatan, kemudian kita lihat beberapa variasi soalnya. Kemudian kita juga belajar tentang pola bilangan ya, pola bilangan sederhana. Ya, kemudian ada pola bilangan yang mungkin sedikit lebih naik ya levelnya. Berikutnya kita juga belajar tentang teleskopik. Ini teleskopik juga sama, kaitannya masih tentang pola bilangan. Berikutnya kita coba lihat variasi soal yang menggunakan teleskopik ya, sebenarnya nggak teleskopik ya, ini lebih ke pemisalan aja gitu ya, disambungkan dengan persamaan kuadrat. Berikutnya kita ngebahas tentang bilangan ya, utamanya kemarin kita ngebahasnya tentang keterbagian gitu ya. Oke, dari materi yang kita bahas kemarin ada yang mau ditanyain dulu nggak adik-adik? Yang mau Ada, nanya Kak. dulu, udah aman ya? Paham ya Iya, yang Kak. kemarin ya? Oke, nah hari ini kakak hapus saja. Oke, ini kita ganti jadi day 3 lah ya. Oke, ini set. Oke, nah meskipun sebenarnya kalau hitungan sama pretest ini udah day 4 ya. Ini kita kita ininya lihat materinya aja nih, materi ketiga. Oke. Nah, kemarin kita ngebahas tentang keterbagian yang kakak bilang di soal pretest ada salah satunya nih. Ini kakak ambil dari soal KSM juga ya. Nah, jadi ada di soal KSM tuh terkait dengan soal seperti ini nih. Banyaknya semua kemungkinan bilangan 2019. Nah, ini tuh adik-adik perhatiin ya. Kalau lihat angkanya ini ada 2019, artinya soal ini soal tahun 2019 gitu. Karena pasti angka-angkanya tuh selalu disesuaikan dengan tahun pelaksanaan gitu. Nah, yang penting adik-adik kuasai itunya kuasai konsepnya gitu ya. Kemarin kita udah belajar beberapa hal ya. Jadi utamanya kemarin ada dua dua sifat ya yang kakak sampaikan ya, yaitu keterbagian dengan tiga. Jadi kalau kalau bilangan bisa dibagi tiga, kalau gimana masih ingat? Bilangan bisa dibagi tiga kalau apa? Ya, kalau apa ya? Ingat nggak kemarin di prinsip keterbagian? Kalau hasil penjumlahan Kalau habis 3. ya betul, kalau hasil penjumlahan angkanya habis dibagi tiga ya, betul sekali. Oke, kemudian sekarang kita perhatiin dulu ya. Kak gimana kan kemarin kakak nggak ngajarin kalau yang sampai 12. Nah adik-adik perhatiin bahwa 12 itu ya 12 itu adalah hasil perkalian berapa kali berapa? Coba 12. 6 kali 2. 6 kali 2. Selain 6 3 kali kali 2, 4 3 kali 4. Nah, oke. Kakak ambil 3 kali 4 aja ya. Kak, kenapa kakak ambil 3 kali 4? Ini ada 4 kuncinya kali nih, 3. 3. Ya, betul. Bisa 3 kali 4 atau 4 kali 3 ya. Nah, di sini adik-adik bisa perhatiin, oh 12 tuh dari perkalian 3 sama 4. Jadi kita cukup mastiin aja bahwa kalau kita pengen bilangan ini habis dibagi 12,
Berarti bilangan ini tuh harus habis dibagi 3, juga habis dibagi 4 gitu. Ya, oke. Nah, berarti sekarang tinggal kita lanjutin. Coba satu lagi konsepnya, berarti bilangan itu bakal bisa dibagi 4 kalau gimana? Ya, bilangan bakal habis dibagi 4 kalau ya, bakal habis dibagi 4 kalau gimana? Oke. Kalau ujungnya bisa dibagi 4. Kalau ujungnya, oke. Ujungnya aja. Berapa angka di ujung? Iya. 4. 2. Nah, betul. Kalau 2 angka di ujung, ya 2 angka di ujung bisa dibagi 4. Oke, sip. Nah, ini yang kita yang akan kita pakai. Oke. Berarti sekarang kita lihat prinsipnya ya. Kalau kita ambil berarti paling enak kita tentuin dulu dari B-nya ya. Betul? Nah, kenapa ya? Itu kan udah jelas ya. Supaya habis dibagi 4 berarti 4B ini harus habis dibagi 4. Berarti B-nya bisa berapa aja nih? B-nya bisa berapa aja? Biar bisa dibagi 4. B-nya bisa 0, ya kan? Betul? Kan 40 bisa dibagi 4 kan ya? Terus berapa lagi? Ya, terus berapa lagi? 2. B-nya berapa? 2. Kalau 2, 42 emang habis dibagi 4 gitu? 4. Nah, 4 yang bisa ya. 4 kan habis dibagi 4 ya. 4 bagi 4 kan 11. Nggak nyisa gitu ya. Oke. Berikutnya berapa lagi? 8. 8. Bagus. Ada 6. lagi 6. Coba 46 dibagi 4 berapa ya? 46 dibagi 4 itu 11,5 ya, atau 11 ya, sisanya terus 2 gitu kan, bersisa. Ingat di sini teorinya juga tentang keterbagian, tentang habis dibagi gitu ya. Jadi harus habis, benar-benar habis, karena nanti berikutnya yang sisa dibagi, yang sisa bagi kita bakal lihat ya. Jadi kita tahu B-nya tuh ada berapa kemungkinan? Ada 3 ya, 0, 4, 8 gitu. Oke. Berikutnya tinggal kita tentuin yang nyari A. Kita jumlahin satu persatu angka yang udah diketahui di sana. Ada 2, tambah 0, tambah 1, tambah 9 ya. Ditambah A, kemudian tambah 9, tambah 5, tambah 4, tambah B gitu kan ya. Dan B-nya udah diketahui nilainya. Coba kita lihat. 2 tambah 0, 2 tambah 1, 3 tambah 9, 12. 12 tambah 9, 21 tambah 5, 26 tambah 4, 30 ya kan? Betul? Jadi totalnya 30 ya. Berikutnya sisanya tinggal A sama B ya. 30 tambah A tambah B. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami? Ya, Kak, kenapa digituin? Karena kita mau ngejar yang sifatnya supaya habis dibagi 3. Ya, 2 tambah 0 tambah 1, 3 tuh kan, 3, 12, 21, 26, 30 ya kan, betul? 30 tambah B terakhirnya. Oke, 30 tambah A tambah B. Dan B-nya pilihan angkanya adalah 0, 4, atau 8 gitu. Oke, coba pertanyaan kakak. Kalau B-nya 0 nih, kalau B-nya 0, pilihan buat A berapa aja? Kalau B-nya 0, coba. A-nya bisa berapa aja? Nah, di sini kita mainkan kemungkinan-kemungkinannya. Kalau B-nya 0, A-nya bisa berapa aja? Jadi 30 tambah A tambah B harus habis dibagi 3 kan? Kalau B-nya 0 mah enak, berarti kan A-nya bisa berapa? A-nya bisa 0, karena kan 30 tambah 0 tambah 0, 30 kan ya? 30 habis dong dibagi 3 ya? Betul nggak? Berikutnya berapa lagi A-nya coba? 10. Berapa? 8. 3. Ya, betul 3 tadi yang. Ya kan 30 tambah 3 kan 33, tambah 0 yang masih 33 memenuhi kan? Ya nggak? Iya. Ya, oke. Berapa lagi? Jadi ini 0, 3, terus berapa lagi? 6. 6. 8. 8. Kalau 8 memenuhi nggak? 38. 38 bisa nggak dibagi 3? 38. Nggak bisa ya? Bisa. Ya, satu lagi berapa? 9 ya. Oke. Berarti kalau B-nya 0, A-nya bisa. Jadi udah ada 4 pasangan nih. A-nya 0, B-nya 0, atau A-nya 3, B-nya 0,
A-nya 6, B-nya 0, sama 9, 0 gitu kan ya. Oke. Berikutnya, kalau B-nya, kita kan punya pilihannya 4, B-nya 4 ya. Kalau B-nya, ada 3 pilihan B-nya, 0, 4, sama 8. Kalau B-nya 4, berarti A-nya bisa berapa aja tuh? 8. Oke, 2 bisa. 2 bisa. Ya kan? Karena kan kalau jumlahnya jadi 36. Terus berapa lagi? 5. 5, bagus. Satu lagi? 8. 8. Oke, ya. Lanjut lagi. Kalau B-nya 8. B-nya 8 berarti pilihan untuk A-nya berapa aja? 1. Berapa? Ya, 1. Betul. Terus? 4. 4. Oke, ini sebenarnya tinggal ditambah 3 aja kalau adik-adik bisa itu ya. Bisa ngelihat polanya. 1, 4, terus 7. Oke, 9. gitu kan nih. 9, kalau 9 bisa nggak? 38 tambah 9, 39 tambah 8 jadi 47. 47 nggak habis dibagi 3. Berarti udah cukup segini ya? Oke, Ya. jadi ada berapa banyak? Ada berapa banyak pasangan? Yang ditanyakan banyak semua kemungkinan bilangan. Jadi tinggal kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10 katanya ya. Oke. Pertanyaannya adalah banyak semua kemungkinan ini sama dengan setengah dari banyak dalam surat apa gitu. Oke, nah kita kembali lagi ke apa? Jumlah ayat ya, jumlah ayat. Coba Al-Bayyinah berapa ayat Al-Bayyinah? 8. Oke, Al-Bayyinah 8. Al-Balad? 20. Al-Balad berapa? 20. Oke, betul. Al-Balad 20. Al-Buruj? 22. 22. Al-Mutaffifin? 36. 36. Oke, wah udah hebat semuanya ya. Malah kakak sebenarnya nggak hafal ya. Oke, jadi di sini jawabannya yang mana? 10 itu setengahnya dari berapa? Setengahnya dari 20 ya, berarti jawabannya adalah al-balad. Ya. Oke, gitu dia. Gitu. Jadi kita adik-adik cara pakai sifat yang kemarin gitu ya. Nah, ini contoh soalnya gitu. Kalau contoh soal yang bilangan mah nggak banyak biasanya ya jenisnya gitu ya. Karena nanti dia bakal ke ketutup sama aljabar juga gitu. Makanya jadi yang benar-benar murni kayak soal teori bilangan gini paling satu atau dua gitu ya. Ya. Silahkan ditulis dulu kalau ini kalau ada yang perlu ditulis. Kemana ada yang udah nyoba ngerjain? Ngerti. Ya. Kalau ada yang mau nanya silahkan ya. Oke. Ya. Belum kita masuk ke materi teori bilangan yang kedua. Teori bilangan ya materinya paling 3 lah ya. Ada 3 teori bilangan. Oke, udah aman semuanya ya, paham ya? Oke, ada yang mau nanya nggak? Sudah paham semua? Kalau Paham. Paham ya. Oke, kalau udah kita lanjutin ya. Oke, sebentar. Ini kita hapus dulu. Oke. Nah, sekarang kita coba bermain dengan sisa bagi. Oke. Nah, Kak, sisa bagi dipakai buat warna ini salah satu konsep yang menarik ya. Jadi yang bakal adik-adik. Sebenarnya nanti sisa bagi ini bakal bermain-main juga dengan pola. Tapi sebelum kita masuk ke konsepnya sisa bagi nih ya, Kakak mau kita bermain dulu lah sedikit ya. Oke, ini Kakak stop share dulu. Nih, jadi gini adik-adik ya. Jadi Kakak punya sebuah permainan. Permainannya seperti ini. Jadi adik-adik bisa ngitung dari 1 sampai 10 nggak? Bisa Bisa, nggak? Kak. Bisa dong, pasti lah ya. Cetek atau ngitung 1 sampai 10 mah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke.
Sekarang begini adik-adik, kakak punya tantangan ya sama adik-adik. Kita berhitung 1 sampai 10. Nanti kakak misalkan nunjuk siapa gitu ya di antara adik-adik. Nah, ngitungnya gini aturannya. Jadi ngitung kita gantian. Tapi tiap orang boleh nyebutin 1 urutan atau 2 urutan gitu. Contoh misalnya kak 1, 2 misalnya. 2 urutan kan. Adik-adik misalnya 3, 4. Terus adik-adik 5, 6 gitu ya. 7 misalnya, 8, 9 misalkan, 10. Nah, jadi aturannya seperti itu ya. Jadi kita ngitungnya gantian, ya bisa 1 urutan, 2 urutan. Oke. Siap. Nah, permainannya adalah, goalnya adalah yang menyebut angka 10 yang menang. Oke. Sip. Paham ya? Oke. Sekarang kakak mau coba nantang Azka dulu nih. Oke. Boleh ya? Halo Azka, hadir Azka? Hadir. Hadir. Oke, hadir ya. Kita ngitung ya 1 sampai 10 ya. Oke. Udah paham aturannya? Iya. Oke, siap Azka ya. Oke, yang lain perhatiin ya. Yuk kita mulai. 1. 1, Ya, kakak kan udah mulai 1, berarti Azka lanjutin. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Wah, kakak yang dapat angka 10-nya ya. Oke, berarti kakak yang menang ya. Coba, silakan. Yang lain ada yang mau nyoba nggak? Rafifah boleh. Rafifah. Come on, Rafifah. Halo Rafifah. Cepet. Halo Rafifah. Ya. Oke, kita ini ya, kita bertarung ya, ngitung 1 sampai 10 ya. Oke, ya, yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Waduh, masih kakak yang menang ya. Oke, ada yang mau ngajuin siapa coba? Ayo, siapa lagi? Ini kakak yang kelihatan di layar kakak aja ya. Mana? Siapa? Ayo, Muhammad Ismail lah ya. Muhammad Ismail Muiz. Halo Ismail. Halo Ismail. Oke, ayo kita berhitung yuk 1 sampai 10 ya. Siap. Ayo kita mulai ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Oke, Ismail juga belum berhasil mengalahkan kakak. Ayo, siapa lagi? Ada yang mau nyoba nggak? Saya Kak. Siapa? 2. Siapa yang mau nyoba? Siapa? 4, 5, 6. Mana? Siapa? Mana? Siapa tadi? Siapa yang mau nyoba? Endari. Oh, Endari kayaknya nih ya. Endari Fiona. Fiona Kak. Oh, Fiona. Oke, siap Fiona. Ayo. Mari kita berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Cuman boleh 2 aja ya. Oke, berarti 10-nya tetap di kakak ya. Oke. Ya. Oke. Ada lagi? Satu orang lagi? Yo, 1 orang lagi. Mana? Siapa? Oh, Rifki Al-Hadi nih. Rifki Al-Hadi. Mana Rifki Al-Hadi? Oke. Ya, mana Rifki? Halo Rifki. Rifki Al-Hadi. Oke, bagus nih. Siap nih. Oke, lihat. Yo, boleh sok. Rifki duluan, boleh. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, Oke, 8. 9, 10. Wih, mantap ya. Tuh, Rifki akhirnya bisa ya. Oke, bagus ya. Tuh bisa. Wah, kakak kok bisa kalah ya? Oke, tenang. Nanti ada teorinya ya. Kenapa? Gimana caranya bisa menang dan kakak tahu di awal kakak bakalan kalah gitu. Oke, yuk. Nih Rifki Raffi sekarang ya yang mau nyobain. Boleh Rifki Raffi. Halo Rifki Raffi. Halo. Oke, boleh. Sok siapa yang mau ngitung duluan? Rifki. Aku. Oke, boleh ya. Rifki, silahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Oke.
Ternyata kakak ya yang menang ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita coba hubungkan ya sebetulnya apa hubungan permainan yang barusan dengan materi kita hari ini ya. Oke, nah sekarang kita coba. Jadi kakak mau nyoba berbagi dengan adik-adik yang sekarang tuh berkaitan dengan teori tentang sisa bagi. Nah, sisa bagi itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi adik-adik bayangin contoh gini ya. Ini sederhananya ya. Jadi misalnya gini, kalau kakak nanya, adik-adik besok hari apa sih? Minggu. Besok hari apa? Minggu, Kak. Minggu. Minggu. Oke, oke, boleh. Betul, Minggu. Kalau 5 hari lagi hari apa? 5 hari lagi hari apa? Kamis. Ya, 5 hari lagi hari apa? Kamis. Kamis ya. Kamis. Nah, sekarang kakak nanya sama adik-adik. 2022 hari lagi hari apa? Nah, Rabu. ya. Oke, bagus. Ada yang tak jawab Rabu. Oke. 22 hari lagi. Sabtu. 2022 hari lagi. 2000 hari lagi 2022. Kan sekarang tahun 2022 ya. Jadi kakak mau ngitung 2022 hari lagi. Dari hari ini hari apa gitu. Senin, Kak, Senin. Oke, ada yang jawab Rabu, ada yang jawab Senin, dan ada yang bingung tentunya. Kenapa? Karena kakak nanyanya, wah kok 2000 hari lagi gitu kan ya, ribuan hari lagi. Padahal yang namanya hari itu dia bakalan berulang gitu kan ya. Pasti 2022 hari lagi dia pasti harinya antara Senin sampai Minggu gitu. Cuman kita nggak tahu hari yang mana yang tepat. Pagi jamnya. Disinilah kita belajar tentang penggunaan sisa bagi gitu ya. Nah, Kak, gimana cara pakainya sisa bagi ini? Oke, jadi adik-adik perlu perhatiin bahwa sebetulnya teori sisa bagi ini berkaitan dengan pola sebetulnya ya. Nah, dengan pola. Oke. Nah, adik-adik perhatiin di permainan yang tadi ya, kita punya pola seperti ini. Kakak kalau main pertama selalu nyebutin angka 1 duluan gitu. Ya. Kenapa? Karena kakak pengen dapat 10 nantinya. Gimana caranya? Oke, berarti kakak harus berhenti di 1, berikutnya berhenti di 4, berhenti di 7, maka kakak pasti bisa berhenti di 10. Makanya tadi Rifki Alhadi bisa ngalahin kakak. Kenapa? Karena Rifki Alhadi main duluan. Ya kan, terus nyebutin angka 1, dapat angka 4, dapat angka 7 gitu ya, sampai dapat 10 gitu ya akhirnya. Nah, ini kalau adik-adik perhatiin berdasarkan polanya ya, oke, berdasarkan polanya ini jadi kayak apa nih ya, polanya jadi apa ini? 1, 4, 7, 10. Kalau berdasarkan pola, kemarin udah belajar pola kan ya, 1 ke 4 itu diapain? Tambah Berapa? 3. Tambah 3. 4 ke 7 berarti? Tambah 3. Nah, tambah 3. Oke, 7 ke 10. Tambah 2. 3. Tambah 3 juga kan? Oh, berarti pola ini bisa menjadi sebuah rumus. Rumusnya apa coba? UN sama dengan 3. N 3N. Oke. 3N min 2. Betul? min 2 min 1. Betul nggak? Lihat aja dari urutan ke 1. 3 kali 1, 3. Kurangi 2. 3 kurangi 2 berapa? 1. Nah, 3 kurangi 2 kan 1 kan ya? Betul? Kalau masukin N-nya 2. 3 kali 2 berapa? 6. Kurangi 2 berapa? 4. Gitu kan ya? Nah, berikutnya juga bakal sama. Nah, begitupun dengan sisa bagi. Jadi adik-adik perhatiin bahwa sebetulnya pola ini kalau kakak lihatnya dari suku kedua ya, dari suku berikutnya, maka 4 itu sebetulnya bisa kakak tulis sebagai 3N plus 1, benar nggak? Iya, Ya, Kak. kalau ya nggak, karena kan anggaplah N-nya 1, 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. Artinya sebetulnya bilangan 4 itu adalah bilangan kelipatan 3 ditambah 1. Ya.
Betul. Ini Betul. juga sama, bilangan kelipatan 3 tambah 1, benar nggak? 7 itu adalah bilangan kelipatan 3 tambah 1 juga. Ya, paham sampai sini adik-adik? Paham, Benar Kak? nggak? Jadi setiap bilangan itu adalah sebuah bilangan yang kelipatan 3 tambah 1. Artinya bilangan ini kalau dibagi 3 bersisa 1 gitu. Ya. Oke, nah pertama itu dulu konsepnya. Bahwa, berarti kalau pola bilangan yang selama ini kita bikin, ya kita pelajari, itu sebetulnya pola bilangan yang membuat sisanya tuh selalu sama. Ini selalu 1 gitu. Nah, sekarang kita coba berkaitan dengan yang tadi. Ya, kita lihat ya adik-adik, apa dengan soal yang tadi kakak buat terkait dengan hari. Ya. Nah, oke. Pertanyaan kakak adalah, namanya hari itu berulang tiap tiap berapa kali sih? Sehari Misal, oke, berapa kali? 1. 7. Ayo, 7 kan ya? Seminggu ada berapa hari? 7. 7 hari kan ya. Jadi ibarat kata kakak mau ngitung nih, kalau hari ini hari apa? Hari Sabtu, berarti besok hari Minggu. Ya, hari Minggu, ya kan. Oh, biasanya kalau karena KSM kita nggak nyebut Minggu ya, tapi Ahad gitu ya biasanya. Oke, Ahad. Terus 2 hari lagi hari Senin, ya kan? 3 hari lagi hari Selasa, terus Rabu, ya kan? Terus Kamis, terus Jumat, terus Sabtu. Nah, habis Sabtu bakal balik lagi ke hari Ahad, bener nggak? Oke. Oke, betul nggak? Bakal. Jadi habis Sabtu Ahad gitu. Jadi Ahad ini bakalan sehari setelah hari ini kan ya? Betul nggak? Nih, sekarang kita perhatiin adik-adik. Ahad ini berarti hari ke-1 setelah hari ini gitu ya. Senin berarti 2 hari lagi kan ya? Selasa 3 hari lagi. Rabu berapa hari lagi? 4 hari lagi. Kamis 5 hari lagi. Jumat 6 hari lagi. Sabtu 7. Ahad lagi 8. Nah, perhatiin bahwa 8 ini adalah bentuk dari, ini kan udah sama nih, 1 nih. Ini tuh bentuk dari 7 hari lagi ditambah 1 gitu. Nah, dari mana 7-nya? Perhatiin bahwa dia itu berulang, namanya hari setiap minggu berulang, berarti 7 hari kan ya? Ya nggak? Seminggu itu kan 7 hari. Oh, berarti pengulangannya tiap 7 hari. Cuman pengulangannya itu ada yang bentuknya 7n+1, ya kan? Ada yang 7n+2, betul? Ya nggak? Ada yang 7n+3 gitu ya. Artinya bilangannya itu bisa ada yang bentuknya 7n+1, 7n+2, 7n+3. Jadi kalau kakak nanya 2022 hari lagi hari apa? Jadi adik-adik cukup bagi aja 2022 bagi 7. Nah, 2022 bagi 7. Coba 2022 bagi 7 kita hitung sisanya ya. 20 bagi 7 berapa? 2 kali 7 14, ya kan? Ini 62 bagi 7. 62 bagi 7 Hasilnya 288. ya, berarti ini 8 ya. Oke, 8 kali 7 56. Ya kan? 62 ya bagus, 288 ya, 8 kali 7 56. Sisanya 6 gitu kan ya. Nah, di sini adik-adik kuncinya bahwa kalau 2022 dibagi 7 itu sisanya 6. Artinya apa? Berarti 2022 hari lagi sama dengan hari ke-6 setelah hari ini gitu. Jadi bakal hari Jumat gitu. Paham nggak adik-adik? Itulah gunanya sisa bagi. Jadi sisa bagi itu kita bisa memprediksi untuk sesuatu yang berulang gitu. Ya. Oke. Itu 2000. Kalau kakak nanya 1000 hari lagi coba. Ayo, silahkan cobain. 1000 hari lagi hari apa? Ini kan kita hari Sabtu nih. 1000 hari lagi hari apa ya? Coba.
Ayo, 1000 hari lagi dari hari ini kita bakal punya hari apa? Jumat lagi, Kak. Oke, ada yang bilang Jumat lagi. Boleh. Yang lain Sabtu. silakan. Sabtu, boleh. Ada yang jawab Sabtu. Ada yang jawab Jumat, Sabtu. Selasa. Oke, Selasa. Jumat. Jumat. Ada yang Minggu. Oke, kita lihat ya. Senin. Ya, baik. Yuk kita lihat. 1000. Ya, kan kakak nanya 1000 hari lagi ya. Nah, nunggu 1000 hari. 1000 tinggal kita bagi 7 ya. 1 kali 7, 7, 34. Ya, 4 kali 7, 28. 28 ini 2, 20 bagi 7. 2 kali 7, 14. Nyisa 6 ya. Nah, berarti bakal sama dengan 6 hari lagi dari hari ini. Oke. Sip. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Oke, Alhamdulillah mantap. bisa. Alhamdulillah. Bagus. Oke. Sekarang kita lihat ya variasinya. Oke, boleh silahkan kalau ada yang perlu ditulis dulu atau di screenshot dulu ya biasa ya adik-adik ya. Screenshot dulu. Ya. Kalau enggak nanti biasa tinggal tonton rekamannya ya. Buat yang baru gabung pun tenang, biasa cek aja rekamannya di grup ya. Oke. Sekarang kita coba lanjutin nih, kakak kasih salah satu contoh variasi soal yang sering banget muncul gitu ya. Ini soalnya kayak gini nih adik-adik. Angka satuan pada hasil penjabaran. Nah, jadi angka satuan pada hasil penjabaran 2 pangkat sekarang tuh tahun 2022 ya, 2022. Nah, jadi angka satuan daripada hasil penjabaran ini adalah berapa? 2 pangkat 2022 ya, adalah titik-titik. Oke. Kakak kasih dulu hintnya ya, maksudnya apa? Kakak kasih tahu dulu maksud soalnya gitu. Karena kan seperti biasa, adik-adik buat ngerjain soal harus tahu dulu maksud soalnya tuh apa gitu ya. Jadi adik-adik kalau misalnya kayak kakak punya angka 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5 berapa? 32. Kemarin, nah 32. Kemarin adik-adik udah belajar ya. 32 kan, maka jawabannya adalah 2 gitu kan. Kalau ditanya angka satuannya. Jadi angka satuan tuh angka yang paling ujungnya gitu. Nah, jadi maksud soalnya tuh kita nggak disuruh diminta nilainya berapa, tapi kita diminta angka terakhirnya tuh berapa gitu. Kan kalau 2 pangkat 5 dijabarin 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu kan ya. Nah, sekarang 2 pangkat 2022 nih. Ya, 2 pangkat 2022 berarti kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikaliin sebanyak 2022 kali gitu. Pertanyaannya berapa? Oke. Bagus, ada yang udah ngasih jawaban. Ya. Yo, silahkan. Yang lain silahkan coba kerjain. Yo, kakak kasih waktu 2 menit buat mikirin dulu. Ya. 4. Oke, bagus. Ada yang udah jawab 4. 4. Oke, apakah 4 jawabannya? Oke, bagus. 4. 4. Mantap. 4, Kak. Iya, mantap, mantap. Ayo. Mantap. 4. Ini semuanya jawab 4 ya. Oke, mari kita lihat. Apakah benar jawabannya 4? Mari kita buktikan ya. Oke, jadi adik-adik kalau kita punya 2 pangkat 2022 aslinya sebetulnya kita tinggal lihat polanya aja dulu ya.
polanya gimana. Jadi kalau adik-adik perhatiin, di sini kita punya 2. Kalau kita punya 2 pangkat 1, angka satuannya berapa ya? Pasti 2 kan ya. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Ya kan, 2 pangkat 4, 16. Ya, angka satuannya aja yang cukup kita perhatiin. 2 pangkat 5 berapa? 32. Nah, udah 2 lagi kan tuh. Pasti 2 pangkat 6 bakalan 4 belakangnya deh gitu. 2 pangkat 6 kan berarti 64 ya, angka satuannya 4 tuh. Udah kelihatan dari sini polanya. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. Jadi kita cukup mencari gitu. Arya, 2022 nih, 2022. Nah, kita lihat polanya ini kan berulang tiap berapa kali? 2022 tuh berapa? Perpangkatan 2 tuh berulang tiap berapa kali? Nilai satuannya tiap 4 kali kan ya, bisa 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. Oh, artinya ini kita bagi 4. Kita cari nanti sisanya berapa ya? Oke. Nah, kita lihat dulu 20 bagi 5. 4 berapa? 5 ya kan? 5 kali 4 20. Habis ya kan 2. Karena nggak ada lagi ini 0 gitu ya. Set. Berarti ini 5 kali 4 20. Nah, nyisa 2. Ya enggak? Oke, nyisa 2 berarti sama dengan pola yang urutan yang kedua. Berapa nih? Oh, 4 pasti gitu ya. Berarti bakal sama dengan yang 4n plus 2 gitu kan. Oh, ya udah berarti tinggal kita lihat urutan yang kedua siapa gitu. Oh, 4. Jadi jawabannya 4 gitu ya. Oke, sip. Sampai sini bisa dipahami adik-adik semuanya? Paham? Bisa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap. Oke, sip. Ya, silahkan yang belum nulis boleh ditulis dulu atau di screenshot dulu ya. Oke, kalau ada yang bingung silahkan langsung tanyain aja ya. Kak, saya ketinggalan Kenapa? meet-nya. Ketinggalan meet-nya. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti itu aja apa? Nanti lihat rekamannya ya. Ini tadi kita ngebahas tentang sisa bagi ya. Kita ngebahas tentang teori tentang sisa bagi. Ya. Oke, ya kalau udah selesai kita lanjutin lagi ya. Di sini teori bilangan yang lain ya sebetulnya ini konsepnya kayaknya yang lain untuk yang ini mah bentar ini. Oh ya, kayak ini aja. Oke, nah. Berikutnya adalah konsep yang biasanya ya sebetulnya kadang ini dimasukinnya di teori bilangan, kadang di aljabar juga gitu ya. Jadi terkait dengan FVB sama KPK gitu ya sebetulnya. Ya, jadi untuk materinya kan adik-adik kayaknya udah pernah belajar ya di sekolah ya, FVB sama KPK. Pernah belajar nggak di sekolah? Pernah. Iya pasti pernah ya. Jadi ini kaitannya. Jadi ini mas sebetulnya kakak review sedikit aja ya. Jadi konsep tentang FPB sama KPK gitu ya. Itu konsep yang penting juga buat adik-adik ingat kembali gitu ya. Oke. Nah jadi FPB dan KPK kita ambil contoh cara ngelian FPB dan KPK tuh gimana ya. Jadi ini kita enaknya ambilnya dari contoh aja. Misal kakak mau nyari EPB KPK dari 24 sama 36. Biasa, misalnya ya kakak ambil dulu sebagai contoh angkanya 24 sama 36 lah. 24 sama 36. Oke, biasanya kakak nggak tahu ya versi sekarang biasanya di sekolah ngajarinnya gimana. Tapi gimana pun caranya pasti jawabannya mah sama gitu ya. Yang penting konsepnya adik-adik dapat. Intinya adalah kita harus tahu dulu 24 itu bisa kita dapat, kita cari faktor primanya berapa. Misalnya 24 itu adalah dia nih 2. 24 bagi 2 berapa? 12. Bagi 2 berapa? 6. Bagi 2 3. Nah, artinya 24 itu adalah
2 pangkat 3 kali 3 kan ya? Iya. Oke, itu 24. Sekarang yang 36. Coba kalau 36 gimana 36? Bagi 3. Ayo, kalau 36 berapa? Kalau 36 bagi 2, 18. Bagi 2, 9. Bagi 3, 3. Oke, ya. Jadi kita punya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Oke. Nah, sekarang kita lihat gimana cara nyari FVB ya. Kalau FVB perhatiin yang samanya, simpelnya tuh gitu ya. Oh, di sini di kanan kiri oh sama-sama ada 2 nih. Oke, yang samanya. Ada lagi yang samanya, oh duanya ini juga sama. Oh, ada 2 sama terus siapa lagi yang sama? Oh, ada 3 nih. Oh, lihat. Nah, yang kakak lingkarin berarti itu yang bakal jadi FVB-nya. Kaliin aja yang kita lingkarin. Ya, 2 kali 2 kali 3 gitu ya. Nah, ini FVB-nya nih. Berarti berapa? 12. FVB itu apa? Faktor persekutuan terbesar. Artinya bilangan apa? 24 itu bisa dibagi 12, 36 juga bisa dibagi 12 kan? Benar kan ya? Dan itu adalah faktor persekutuan terbesarnya. Nah, berikutnya kalau kakak nanya KPK gimana? Oke, kalau KPK adik-adik perhatiin, oh FVB-nya kan 12. Nih, FVB-nya kan 12. Ya udah tinggal kaliin ke bilangan yang belum belum masuk. Oh, 2 sama 3 nih. Oh ya udah 12 kali 2 kali 3 gitu kan ya. Sama dengan berapa? 72 gitu. Nah, ini dia ya. Jadi FVB-nya 12, KPK-nya 72. Oke, paham ya ini ya. Ya ini cuma nge-review aja. Kakak yakin adik-adik udah apa? Udah terbiasa lah ya dengan soal-soal EPB sama KPK mah ya. Dulu belajar EPB KPK pas kelas berapa? 5. Oh iya, kelas 4, kelas 5 ya. Nah, oke, 5. kelas 5. By the way adik-adik sekarang emang pada kelas berapa ini yang di sini? Oh, ada yang kelas 4. Kelas 4, Kak. Kelas 5. Kelas 4, kelas 3. Kelas Oh, ada yang kelas 4. Kelas 6. Oke, kalau yang kelas 6 mah pasti udah belajar ya. Cuman ini yang belum. Ternyata kalau yang kayaknya yang mungkin yang baru masuk kelas 4 atau baru masuk kelas 5 bisa jadi belum ya. Nah, jadi adik-adik gini ya, cara ngelihat ada FVB sama KPK gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Di sini kita disuguhkan dengan soal seperti ini. Suatu lomba musabaqah tilawatil Quran diikuti oleh 99 peserta di jenjang MI, 189 di jenjang MTS, 198 jenjang MA, dan 462 jenjang perguruan tinggi. Banyaknya pemenang lomba MTQ di setiap jenjang akan diambil sama banyak. Nah, diambil sama banyak. Berarti kalau gitu kan kita cuma ngambil faktornya supaya sama banyak. Nah, berarti banyak pemenang yang dapat dibuat paling banyak. Kira-kira ini masuknya ke KPK atau FPB? Nah, jadi adik-adik harus paham soal ceritanya. Gitu ya. Jadi di sini tuh bakal masuk ke yang mana ya? KPK, KPK kah atau FPB kah gitu. FPB. Iya, betul. Ini bakal masuk FPB ya. Faktor persekutuan terbesar gitu kan. Nah, jadi kita harus nyari faktornya masing-masing ya adik-adik ya. Oke, sekarang silahkan. Jadi kita harus nyari faktornya dari ada berapa angka nih. Kalau ini kan wah banyak gitu ya. Oke, jadi ada betul ya, harus yang kita cari adalah FPB yang 99, kemudian kita punya 189, ada 198, ada 462 gitu. Nah, oke. Oh, silahkan kita bongkar satu persatu ya. 99 bagi 3, 33, 33 bagi 3, 11. Oke, gitu kan ya.
189 ini kita lihat kalau 189 kita bagi 3 dulu ya. Bagi 3, 63. Ya kan? 63 bagi 3 berarti berapa? 21 ya. 21 ya kan? Ini 3, 7. Nah, udah dari sini kan kelihatan ya. Oh, ternyata yang samanya 3-nya ada 2 nih. Kita lihat lagi di yang lain. 198 ini kita bagi berapa? Kita bagi 3 dulu, boleh. Berarti berapa? 66 ya. Oke, 66 kita bagi 3 berarti 22. oke, 22 dibagi 2. Kak, kalau kebalik yang besar sama yang kecil di sini mah kita nggak masalah ya. Sebetulnya nggak ada masalah mau kebayang. Kak, kenapa tadi kak ambilnya 3 dulu? Karena lihat yang lain 3 dulu ya. Tapi kalau yang ini bisa dibagi 2 dulu. Tapi nggak ada masalah. 462 misalnya kita bagi berapa? Kita bagi 3 dulu boleh atau bagi 2 juga boleh ya ini karena angkanya enak ya. 462 berarti 31. bagus. 231 kakak bagi dengan 3 ya. Oke, kalau kakak bagi 3 berarti berapa ini? 77. 7 ya, 77 ini 7, ini 11 lah ya. Oke. Pertanyaannya adalah angka yang sama ada siapa aja? 3, ya kan? 11. 3, 3. Oke. Harus ada di 4-4-nya ya. 11 ada di 4-4-nya nggak? Enggak. Di 189 nggak ada angka 11 kan ya? Nggak ada bilangan 11 ya? Berarti nggak masuk ya. Berarti satu-satunya cuma 3 dong ya. Nah, berarti banyaknya pemenang yang dapat dibuat paling banyak itu adalah 3. berapa? 3 gitu kan ya. Nah, 3 itu sama dengan jumlah ayat pada surah apa? Al-Asr. Betul sekali. Mantap ya. Jadi 3 ini pada surat Al-Asr gitu ya. Al-Asri gitu. Kalau Al-Adiyat berapa ayat? 11. Oke, Al-Lail berapa ayat? 21. Waduh, mantap. Al-Bayyinah 8. mantap ya. Oke. Hebat ya. Jadi adik-adik bagus ya udah hafal ya. Oke, jadi kalau kakak mah bisanya cuma nyuruh doang padahal kakaknya juga nggak hafal ya. Oke, kakak mah bisanya ngitungnya doang ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita lihat berikutnya adalah, nah, bisa aja adik-adik yang ditanya di soal itu bukan tentang faktor persekutuan, tapi misalnya bisa aja adik-adik itu ditanya tentang banyaknya faktor, misalnya banyaknya faktor dari suatu bilangan. Maksudnya gimana banyaknya faktor dari misalnya contoh ya dari 20 misalnya. Nah, yang ditanya tuh gini aja. Banyaknya faktor. Faktornya faktor positif lah ya. Banyaknya faktor positif. Karena faktor bisa faktor positif, bisa faktor negatif gitu ya. Oke. Nah, kita bikin kan maksudnya kalau ditanyanya faktor tapi bukan FVB gimana? Nah, kita balik lagi ke konsep sederhananya tadi bahwa 20 itu bisa kita peroleh dari berapa kali berapa aja coba. 1 kali 20. 4 kali 5. 4 kali 5. Oke. Atau kita ngurut aja ya. 5 kali 1 ke 20. 2 kali 10. 4 kali 5. 5. Gitu kan ya. Oke. Jadi pertanyaannya ada berapa faktornya? Banyaknya faktor positif dari Jadi ada berapa? Betul, ada 6. Oke, sip. Ada 6. Nah, nanti kalau misalnya adik-adik dikasih seperti ini kan kita udah itu ya. Udah paham gitu ya. Nah, sekarang gimana contoh misalnya kalau kakak nanya, misalnya kita udah ngitung nih 189 kan ya. Tuh ada angka 189. Kita tahu kita punya 189. Dari 189 ini ditanya ada berapa banyak faktor positifnya gitu kan. Nah, pasti kan kalau tadi angkanya 20 ya, bilangannya 20,
itu dengan mudah gitu ya adik-adik bisa cari 1, 20, 2, 10, 4, 5. Tapi kalau angkanya, kalau bilangan yang kita pakainya sudah gede gitu ya, ratusan, ribuan gitu ya, ratusan ribu bahkan gitu. Gimana cara kita nyarinya gitu. Nah, sebetulnya adik-adik ini tuh tidak terlepas dari kita lihat di sini kan kita tadi belajar bikin pohon faktor ya. Kalau 20 itu berarti kalau kita faktorin jadi apa nih? Bagi 2, 10, bagi 2, 5 gitu kan ya. Oke. Berarti kita punya faktornya itu adalah 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 1 ya. Oke, betul. Karena kan 5-nya cuma ada 1. Kenapa saya tulisin 1? Karena di sini supaya mempermudah adik-adik yang pemahamannya gini. Jadi, sebetulnya buat ngitung banyaknya faktor, adik-adik itu tinggal lihat pangkat-pangkatnya. Nah, diapain kah pangkat-pangkatnya? Pangkat-pangkatnya itu tinggal yang ini tambahin 1 aja masing-masing. Yang ini juga tambahin 1 masing-masing. Ya. Jadi kita punya 3 kali 2, 6 kan ya. Bener nggak faktor dari 20 ada 6? Bener nggak? Benar. Ya kan ada 6 kan ya. Nah sebetulnya 6 itu diperoleh dari situ. Bahkan kita bisa ngelewatin ini gitu ya. Ini nggak usah dilakuin sebetulnya ngok-ngok gitu ya. Kalau adik-adik udah tahu bahwa 20 itu 2 kali 2 kali 5. 2 kuadrat kali 5. Gitu. Ya. Oke. Paham ya adik-adik ya? Coba berarti pertanyaan kakak sekarang gini. Kalau 189 berarti ada berapa faktor? Ya, 189 ada berapa faktor? Seratus delapan sembilan. 189 ini dari 3 kali 3 kali 3 kali 7. Jadi ini 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 1. Berarti ada berapa faktornya? Silahkan. Dengan cara yang tadi. 5. 5. Yakin? Ayo. Ingat-ingat tadi caranya yang dari kakak diapain? Oke, ada yang jawab 8. 7. Raffi kan jawab 7. 7 yakin? 8. Ya. Bakal berapa? 6. 6 Kak, 6. 6. Oke, kita lihat ya. Ingat-ingat. Masing-masingnya. Ini kan pangkat 3 ya. Ya kan? Tuh. Ini pangkat 1. Berarti kita bisa buat 3-nya tambah 1. Jadi rumusnya tuh emang tambah 1 ya. Yang satunya lagi 1 tambah 1. Nah. 8. Jadi 3 tambah 1 kan 4. 1 tambah 1 2. 4 kali 2 berapa? 8. 8 ya. Oke. Coba satu lagi deh yang itu tuh yang 462. Coba. Kak 462 gimana tuh? 462. Coba nih yang ini yang 462 ada berapa faktornya? 462. Jadi karena di soal tuh kadang kita ditanya berapa banyak faktornya gitu. Nah, itu cara kerjanya ngerjain. 462. Ya, coba ya 462. Berapa? 16. Oke. Ada yang jawab 16. 16. Oke, mantap. Ada yang jawab 16, ada yang jawab 4. Oke, 16. Oke, sepertinya banyaknya jawab 16 ya. Jadi kayak 462 itu kan 462 seperti yang udah kita jabarin itu dari 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1 kali 7 pangkat 1 kali 11 pangkat 1 gitu. Ini mau pangkat 1 semua ya. Berarti kalau kita mau ngitung
masing-masingnya tambahin satu aja ya. 1 tambah 1 2 kan ya. Duanya ada berapa? Ada 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi berapa jawabannya? 16 ya. 16. Sip, bagus. Udah banyak yang dapat jawaban 16 nih ya. Nih, siapa aja nih jawab 16? Ada Asraf, Lukman ya. Nih Asraf. Jadi ini yang namanya Asraf ya. Terus ada Rifki juga ada 2 ternyata ya. Maulani bagus. Nih dari Miss Tale Tale. Siapa ya namanya dari Miss Tale Tale? Ya, itu dia ya. Paham ya semuanya ya. Tuh Fani, Husnul udah dapat ya semuanya ya. Kaisar 16. Mantap gitu ya. Paham ya, itu tentang cara menghitung faktor gitu ya. Oke. Ya, sekarang sampai sini dulu ada yang ditanyain adik-adik. Ditulis dulu Kak, yang itu Kak. Oh, ditulis dulu silahkan. Ya, silahkan. Jadi adik-adik boleh bikin catatan sendiri ya, maksudnya yang menurut adik-adik mudah gitu. Yang Jadi 462 itu Kak gimana Kak? Yang 462 kurang paham itu Oh, 2 yang kali berapa? Ya, yang 462 itu kan 2 pangkat. 462 itu kan kita udah bikin pohon faktornya ya. Jadi Iya. bagi 2 terus dapat 231. Jadi kita lihat dulu ke faktornya. Oh, kita udah dapat nih 462 itu dibagi 2, 231 bagi 3 7. Terus 77 bagi 7 11. Artinya kita tahu bahwa 462 itu 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1 kali 7 pangkat 1 kali 11 pangkat 1. Konsepnya adalah buat ngitung banyaknya faktor, kita lihat pangkatnya aja. Pangkatnya masing-masing kita tambahin 1 gitu. Ya. Jadi 1 tambah 1 kan 2. Ya semuanya bakalan 2 ini mah karena semuanya 1 gitu kan ya. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 gitu ya. Oke, kalau masih penasaran nih, boleh cobain ke soal yang nomor ini nih, yang 198 coba. Nih satu lagi aja nih. Ya, biar kita cek ya udah paham atau belum nih. Yang bagian menghitung banyaknya faktor. Coba kalau 198 berapa banyak? Nah, 198 berarti kan tuh ada 3 pangkat 2 kali 2 kali 11 yang 198. Nah, coba ya. 3 pangkat 2. Intinya tugas kita tuh cuma lihat pangkatnya aja. Pangkat berapa. Masing-masing tambahin 1. Nah, jadi bakal berapa. Jadi untuk yang 198 kita punya 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 1 kali 11 pangkat 1. 12. Oke, bagus. Ada yang udah ngasih jawaban. 12 katanya. Ya. Boleh ditulis di kolom chat ya biar soalnya kakak kalau ininya layarnya penuh sama PowerPoint jadi nggak bisa ngelihat yang ngomong. Kakak yang bisa kakak lihat di chat aja gitu ya. Oke. Ya. Ya. Boleh di ini ya dibilang kakak 12 tapi sambil ditulisin juga ya di itu biar kakak tahu yang ngejawabnya. Oke. Maulani 12, Felisa katanya 19. Rifki Raffi 16. Oke. Yo. Rifki Al-Hadi 19. Oke. 12. Diah Willis 16. 16. Oke. Mari kita lihat ya. 19 Kak. Oke, kita lihat. Yang manakah jawaban yang benar? 16. Ini kan kita lagi ngitung yang 198 kan ya. Ini 16 jawaban yang sekarang apa jawaban yang tadi? Yang 462. Yang sekarang aja. Yang 198 ya. Yang tadi benar jawabannya. Ini soalnya kelihatannya banyak yang jawab 16 nih. Takutnya terjebak oleh soal yang tadi gitu ya. Masih terjebak dengan soal yang tadi. Sekarang kita udah ngerjain yang 198 ya. Adik-adik ya yang di bawah nih. Jadi perhatiin pangkatnya. Pangkatnya ada 2, 1, 1 kan ya. Jadi kalau kan kita nggak peduli angkanya kalau udah di bagian sininya mah. Kita lihat pangkatnya aja. 2, yang 2 tambah 1 berapa? 3. Ya, 3 kan ya. Oke, 3 dikali. Yang 1 tambah 1 berapa? 2.
2, ya kan? Ini 1 nih. 2 pangkat 1 ini 2. Terus yang 11 kan pangkat 1 tuh. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1, 2, ya kan? Nah, jadi tinggal kita kaliin aja. 3 kali 2 kali 2. 3 kali 2, 6 kali 2, 12. Oke, jadi jawaban yang benar adalah 12 ya. Oke ya, Asrof dari min 1 Mataram. Wah, Asrof min 1 Mataram 12. Asraf Balikpapan juga 12 ya. Oke. Asrof sama Asraf. Mantap ya, betul jawabannya. Terus ini siapa lagi ada yang jawab 12? Oh, Maulani, betul ya. Oke. Sip. Ya. Oke. Paham sampai sini adik-adik, bisa dipahami? Paham ya? Oke. Bisa ya? Paham, mantap gitu ya. Oke, sip. Ya, sekarang kita lanjutin lagi materinya ya kalau gitu ya, kalau udah paham ya. Untuk variasi soalnya ya adik-adik bisa explore lebih banyak ya. Sekarang mah kita gampang buat nyari-nyari soal tuh sebetulnya ya. Adik-adik kan ya memang kalau untuk soal KSM tuh terbatas ya nggak banyak gitu ya. Tapi adik-adik bisa latihan soalnya dari soal-soal OSN, Olimpiade Sains Nasional gitu ya. Jadi tinggal adik-adik cari aja latihan soal Olimpiade SD misalnya. Nah, itu tuh bakal banyak gitu ya. Nanti bisa adik-adik cobain gitu ya. Oke. Sekarang kakak mau lanjutin konsep yang akan kita bahas itu ke konsep geometri ya. Sekarang kita masuk ke konsep geometri ya. Kita akan bahas geometri ya. Kita mulai masuk ke geometri. Nah, di geometri ini apa aja yang penting untuk kita bahas ya? Sekarang kakak coba jabarin dulu ya. Kan kalau tadi di teori bilangan kita bahas utamanya adalah minimal adik-adik menguasai tentang keterbagian, kemudian sisa bagi, terus faktor dari bilangan gitu ya. Yang mana itu kadang dimasukinnya ke aljabar juga bisa gitu ya. Oke. Oh, ini ada yang nanya nih. Kak, kalau semisal juara nih ya, itu kita dikumpulin apa gimana? Oh, kalau kalau juara, kalau kalau juara misalnya biasanya gini adik-adik ya, ini tiap apa? Tiap kota kabupaten atau provinsi itu beda-beda ya. Jadi kadang begini, misal kan nanti adik-adik bakal menghadapi tingkat kota kabupaten terlebih dahulu ya. Nah, biasanya nanti kalau juara kadang dari pemerintah kota dari Kementerian Agama tingkat kota kabupatennya menyelenggarakan pembinaan juga gitu ya. Jadi kalau nanti bisa lebih private biasanya karena kan yang diambil misalnya kakak nggak tahu ya bisa 1 atau 2 kalau KSM sistemnya apakah diambil cuma 1 atau passing grade, yang pasti bakal ada perwakilan lah tingkat kota kabupaten. Nah, nanti biasanya dikasih pembinaan di tingkat kota kabupaten buat persiapan provinsi. Nah, begitupun kalau adik-adik juara provinsi, sebelum masuk ke nasional dikasih bimbingan lagi gitu ya. Tentunya bimbingannya dengan level-level soal apa yang lebih sulit ya. Nah, ini ya betul yang ikut KSM satu Indonesia ya. Ada se-Indonesia yang ikut KSM nih. Makanya nanti berjenjang dari tingkat kota, kota kabupaten, provinsi, terus nasional. Oke, nah apa yang harus dipahami di geometri ya? Di geometri itu adalah adik-adik tuh harus paham cara nyari garis ya. Oke, cara nyari garis gitu. Wah Kak, maksud nyari garis gimana nanti kita lihat ya. Artinya nanti adik-adik harus bisa nyari panjang garis, terserah garisnya di apa gitu ya. Mau di segitiga, persegi panjang gitu kan ya. Jadi bakal ada banyak soal yang meminta kita untuk mencari panjang garis. Kemudian bisa juga kita ditanya tentang luas ya, luas. Satu lagi volume gitu kan. Nah, jadi ini tentu kalau misalnya kita bahas satu per satu, kakak yakin bakalan nggak cukup gitu kan ya waktunya ya buat ngebahas geometri. Jadi di sini kakak minta adik-adik buat
coba explore lebih banyak. Misalnya kita main dengan bangun datar. Bangun datar itu ada apa aja? Persegi, misalnya ya, apalagi persegi panjang, terus segitiga gitu kan ya. Apalagi coba yang yang masuk yang masuk oke. Yang masuk bidang datar ada apa lagi? Coba yang udah, oh ya, segi empat, terus apa lagi? Layang. Layang-layang, terus apa lagi? Trapesium. Trapesium, Belah terus apa lagi? ketupat. Belah ketupat, apa lagi? Lingkaran. Lingkaran, ya. Jadi banyak gitu kan ya. Nah, artinya untuk bangun-bangun tersebut adik-adik harus familiar dengan cara mencari luas dan kelilingnya untuk bangun datar ya. Kalau bangun ruang, kalau bangun ruang ada apa aja coba? Balok, Tahu nggak? Balok, bagus. Ada apa lagi? kubus, Kubus. I- Terus Bung. apa lagi? Apa? Tabung. Tabung, betul Persegi ya, panjang. tabung. Persegi panjang masuknya ke itu ya, persegi panjang mah bangun datar ya. Jadi adik Kerucut. harus nah betul, kerucut. Oke, sip, Limas. bagus. Limas, betul ya. 5 segitiga, 5 segi 4. Nah, meskipun nanti adik-adik biasanya ya bola, ya, oke. Nah, nanti biasanya yang masuk ke materi adik-adik mah belum yang terlalu rumit. Oke, kalau tingkat MI ya. Nah, pertama ini kita langsung bahas dulu aja, kita lihat dari panjang garis ya. Salah satu soal yang sering muncul di panjang garis ini adalah soal-soal yang menuntut kita untuk memahami konsep tentang Pitagoras ya. Oke. Nah, adik-adik pernah belajar Pitagoras? belum, Belum ya. Oke. Nah, sekarang kita Belum. lihat ya. Mana apa itu Ah. Pitagoras? Nah, oke, bagus. Ada yang udah pernah, ada yang belum, nggak apa-apa. Kita lihat dulu. Nih, kakak punya segitiga siku-siku. Jadi Pitagoras itu dipakainya untuk biasanya ya, untuk nyelesain segitiga siku-siku. Ini jangan pink deh, kakak ganti. Kakak nggak terlalu suka warna pink. Oke, nah ini aja. Oke, nah misalnya gini. Jadi pertama adik-adik harus tahu dulu kah segitiga siku-siku itu yang gimana. Jadi perhatiin segitiganya itu ada bagian yang siku-siku atau yang sudutnya berapa kalau siku-siku? 90. 90. Nah, 90 derajat gitu ya. Meskipun sebetulnya nanti di geometri itu 90. kadang ada soal yang menggunakan kalau di tingkat SMP ya, tingkat MTS itu geometrinya pasti kakak tambahin teori satu lagi tentang sudut gitu. Cuman sejauh ini di soal KSM kakak belum melihat ya untuk tingkat MI yang soalnya berhubungan dengan sudut. Nah, kakak lihat dulu aja yang udah yang sering muncul aja dulu ya. Kita bahas nih. Nah, pertama kakak nanya ya, misal di sini kakak punya huruf tandain ini panjangnya A, ini panjangnya B, ini panjangnya C. Kita ambil secara logika dulu. Di antara A, B sama C, yang paling panjang yang mana? C. Siapa yang paling panjang? C. C. Ya, betul. Betul sekali. Betul, yang paling panjang adalah C ya. Oke. Nah, jadi karena C itu paling panjang, kita bisa buat persamaan seperti ini. Betul ya semuanya ya, jawab C ya. C itu sama dengan A tambah B, tapi dikuadratin gitu masing-masingnya. Ya. Jadi C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Perhatiin bahwa A sama B-nya itu adalah posisi garis yang lurus lah ya kita sebut, yang ngebentuk siku-siku. Sementara C adalah garis yang miring. Nah, Kak, maksudnya udah gitu diapain? Nah, ini tuh cuman buat rumusnya aja gitu. Nah, jadi kalau misalnya kakak punya segitiga, ya, kakak punya segitiga yang udah diketahui sisi-sisinya gitu ya. Nah, misal di sini kakak ambil panjangnya itu, ini sebagai contoh,
yang paling sering dipakai adalah angka-angka ini. Misalnya ini 4, ini 3. Kakak mau nyari di sini, anggaplah kakak sebut di sini X lah ya. Nah, berapa panjang X-nya gitu ya. Nah, adik-adik tinggal masukin ke persamaannya. Ya, kita kan udah belajar kuadrat-kuadratan dan perpangkatan ya. Jadi kita di sini nanti adik-adik sudah terlatih juga gitu kan ya. Jadi bisa kita tinggal masukin aja X kuadrat sama dengan A-nya 4 misalnya di sini ya. 4 kuadrat. B-nya 3 ya, 3 kuadrat. Jadi kita X kuadrat sama dengan 4 kuadrat berapa? 4 pangkat 2 itu berapa? 16. Bagus. Mantap, 16. Ditambah 3 kuadrat berapa? 9. Nah, 16 tambah 9 berapa? 25. 25. Bagus, 25. Jadi kakak punya bilangan, dikuadratin hasilnya 25. Berarti X-nya berapa? 5. Ya, X-nya bisa 5 atau min 5 sebetulnya. Tapi kan panjang segitiga nggak mungkin minus kan ya? Iya. Jadi kita ambil yang positifnya. Berarti X-nya sama dengan berapa? Oh, 5 ini. Oke, bagus. Nah, boleh. Silahkan ditulis dulu sebelum kakak kasih contoh soal yang lain. Udah nulisnya? Karena X2 berarti 5 kali 5 gitu. 5 kali 5. X kuadrat ya, X kuadrat 25. Jadi ingat-ingat adik-adik prinsip yang kakak kasih tahu di awal aljabar ya. Jadi kita tuh kayak dikasih sebuah bilangan yang nggak diketahui, dikuadratin hasilnya 25 ya. Kira-kira berapa ya yang dikuadratin hasilnya 25? 5 kan ya? Karena 5 dikuadratin kan 25 gitu. Jadi ingat-ingat prinsip kita memahami aljabar. Jadi ada bilangan yang nggak diketahui. Diapain nih? Oh, dikuadratin katanya hasilnya 25. Berapa ya bilangan itu? Nah, kayak gitu cara kerja aljabar ya. Oke, kita coba ya nih satu soal. Kakak bikin dulu ini gambarnya. Nah, kakak punya segitiga siku lagi ya. Karena ini banyak mainnya dengan segitiga siku-siku ya. Oke. Misal ini berlaku. Sekarang panjangnya kakak atur seperti ini. Nah, jadi yang ini 13. Nah, kakak kasih tahu sisi miringnya sekarang. Yang ini 12. Ini yang nggak diketahui. Misalnya kakak kasih P misalnya. P-nya yang nggak diketahui. Berarti kan ini siku-sikunya di yang ini kan ya? Nah, Ya. Nah, silahkan coba. Gimana? Berapa nilai P-nya? Kakak kasih waktu 2 menit buat nyobain. Berarti 13 kuadrat. Oke, wah, Nah, berarti Rifki udah ngasih jawaban. X. Oke, 1 menit lagi, silakan. Ya. Masih. Tadi lo dipakai pakai. Oh ya, biar menarik, biar kayak soal KSM kakak tambahin soalnya kayak gini jadi. Ya. P sama dengan urutan Asmaul Husna yaitu
Apa gitu ya. Jadi pilihannya kakak kasih pilihan jawabannya adalah A. Al-Malik, Al-Qudus, Al-Qudus, Assalam, Berarti 5. eh, 5. Al-Mu'min, 5 kan. 5 deh. 25. Al-Mu'min. Nah, misalnya, wah, kita buat seperti ini. Oke. Oh, bagus. Oke. Udah banyak yang ngejawab sepertinya ya. Ya, wah, banyak. Oke, mantap, mantap. Ya, jadi jawabannya kayaknya kebagi dua kubu nih. Ada yang kubu Assalam, ada yang kubu Al-Qudus ya. Oke, mari kita lihat yang mana yang benar. Ya, sekarang kita operasiin dulu ya adik-adik ya. Jadi kita buat ikutin aja persamaannya ya. Jadi 13 kuadrat 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah P kuadrat kan ya. Gitu jadinya ya. 13 kuadrat berapa? Oh, 169. Sama dengan 12 kuadrat berapa? 144. Tambah P kuadrat kan ya gini. Ya. Kemudian ingat-ingat kemarin kita belajar aljabar, kita bisa pindahin ya yang bisa kita operasiin. Kita pindahin 144-nya ke kiri ya. Jadi kita punya 169 kurangi 144 sama dengan P kuadrat. Berarti P kuadratnya berapa dong? 169 kurangi 144. 25. Ya, P kuadrat sama dengan 25. Berarti P-nya berapa tuh? P-nya berapa? P-nya 5. 5. Betul sekali. Nah, P-nya 5. Tinggal kita cari 5. Ya, di Asmaul Husna, urutan yang kelima itu apa? Assalam. Ya. Jadi kita ingat ya, ngitung Asmaul Husna tuh bukan dari ya Allah ya, tapi dari Ar-Rahman ya. Apa Rahman, Rohim, Malik, Kudus, Salam gitu ya. Jadi jawabannya salam gitu ya. Kakak yakin yang jawabnya Al-Kudus biasanya karena ngitung satunya tuh dari ya Allah kan kalau katanya ya Allah, ya Rahman, ya Rohim, ya Malik, ya Kudus. Nah, makanya banyak yang jawab Al-Kudus tuh karena ngitungnya dari ya Allahnya itu padahal ngitungnya tuh harusnya dari yang mana? Dari yang Rahman dulu ya. Ya kan? Oke. Siapa tadi ada yang mau nanya? Oke, iya ya. Nanti harus hati-hati ya. Jadi adik-adik perhatiin aja di Asmaul Husna hitungan 99 tuh dari Ar-Rahman sampai As-Sobur gitu kan ya. Oke. Sip. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ntar. Yo, silahkan yang perlu ditulis dulu. Limanya itu dari mana? Oke, limanya itu dari sini, adik-adik. Jadi seperti biasa, ingat dari awal kakak sudah nge-mention ya terkait pentingnya kita memahami variabel. Variabel itu artinya sesuatu yang nggak diketahui. Kita punya 25 sama dengan P kuadrat. P itu kan sesuatu yang nggak diketahui gitu berapa. Tapi si bilangan yang nggak diketahui ini kalau dikuadratin hasilnya 25. Nah, di sini tantangannya Fani harus bisa ngebayangin angkanya berapa ya yang dikuadratin hasilnya 25. Tentu kakak sebetulnya bisa bawa adik-adik ke bentuk akar gitu ya. Cuman kalau ke bentuk akar takutnya makin pusing.
Mending coba adik-adik perkirakan aja bilangan yang dikuadratin hasilnya 25. Karena bentuk akar nantinya tuh kalau di tingkat SD atau MI gak banyak gitu ya. Jadi artinya bisa adik-adik bayangin dari bentuk yang udah sederhananya ya. P kuadrat ya oke, mantap Fani, bagus gitu ya. P kuadrat 925, bilangan dikuadratin hasilnya 25 berapa ya? Oh 5 dikuadratin hasilnya 25, berarti P-nya 5 gitu gitu ya. Jadi emang strategi aljabar tuh kita kayak nyari bilangan yang memenuhinya berapa gitu. Oke. Ya, kalau udah paham kita coba soalnya ya. Ini kakak ambil di soal KSM. Sebentar ini. Nah, ini hapus dulu. Sebentar. Oke, nah ini dia. Nah ini, jadi kenapa kakak kasih apa? Kasih materi tentang Pitagoras, karena ternyata ada materi penting nih berkaitan dengan Pitagoras di sini. Ya, silahkan. Misalnya A adalah banyaknya khalifah dalam Khulafaur Rasyidin. Berapa coba khalifah dalam Khulafaur Rasyidin? 4. Bagus, 4. Oke. Lanjut. B adalah urutan rukun iman kepada kitab Allah. Berapa rukun iman yang keberapa coba? Iman kepada kitab tuh 3 tuh. A-nya 4, B-nya 3. Satu lagi, C adalah banyaknya rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Nah, oke. Garis yang warna pink abaikan aja ya, itu mah dari apa? Dari PowerPoint-nya nih kakak tutupin tuh. Set. Garis pink abaikan ya. Oke, silahkan. Yang ditanya X ya. Oke, kakak kasih waktu 2 menit. Ini enggak 2 menit deh, ini 3 menit aja. Karena agak susah sepertinya. Tapi di kolom chat udah banyak yang ngasih jawaban ya. Silahkan ya. Ambil di itu ya. Kalau 5 berarti surat apa yang ayatnya 5? Ini kalau yang jawab 5 ya. Alfil berapa ayat? Alfil 5 ayat. Alfil 5 ayat. Atin 8. Atin 8 ayat. Al-Adiyat 11 ayat. 11 ayat. Al-Alaq 19 ayat. Mantap. Al-Alaq 19 ayat. Sip. Ya, oke, berarti nanti kalau adik-adik yang jawab 5 berarti sama dengan Alfil ya. Iya. Tapi belum tentu itu jawabannya ya. Hati-hati. Makanya kakak kasih waktu lebih. Jadi 3 menit buat nyobain karena ada sesuatu di sini gitu ya. Yang adik-adik harus hati-hati. Tahu dari awal. Misalkan A adalah banyak khalifah dalam Khulafaur seberapa khalifah? 4. B adalah urutan rukun iman kepada kitab-kitab Allah. Oke.
Ya, sepertinya banyak yang jawab alfil ya. Apakah alfil jawabannya? Mari kita tunggu. Ya, masih ada waktu 1 menit lagi buat nyobain. Ya, ada yang jawab alfil. Alfil paling banyak ya. Ada yang jawab atin, ada yang jawab al-adiyat. Ya. Harus fokus lihat soalnya ya. Oke. Alfil, waduh ini semuanya berat ke alfil ya. Oke, baik. Kita bahas ya. Yang mana jawaban yang tepat. Oke. Tadi adik-adik udah betul ya buat nentuin A, B, sama C-nya. Misalkan A adalah banyaknya khulafaur rasyidin. Oke, berarti A-nya adalah 4 ya. A-nya 4. B adalah urutan rukun iman kepada kitab Allah. Nah, urutan iman kepada kitab Allah itu kan ketiga ya. Nah, ketiga. C-nya adalah banyaknya rukun Islam, ini 5. Nah, kita perhatiin dulu nih. Ini bakal ngebentuk kayak trapesium. Ya enggak? Trapesium yang kebalik. Nah, oke. Kita cari dulu yang bawahnya ya. Kita punya segitiga siku-siku. 3 sama 4. Sebetulnya tadi udah kita hitung ya. Kalau 3 sama 4 pasti yang sisi miringnya berapa? Pasti sisi miringnya berapa? Kita hitung aja ya. Ini misalnya kita ambil M lah. Kita anggap kita mencari nilai M. Oke. Tes. Sebentar. Suara kakak masuk nggak ya? Masuk. Oh, ya. Oke. Masuk Pak Eko gitu ya. Oke. M kuadrat sama dengan berapa? Berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. Betul? Karena itu sisi miringnya. Kak buat nentuin sisi miring gimana ya? Simpelnya adalah sisi yang nggak kena sama siku-sikunya. Berarti itu sisi miringnya. Ya kan? Berarti M kuadrat sama dengan berapa? 3 kuadrat itu 9. 4 kuadrat 16. Berarti M kuadrat sama dengan 9 tambah 6 berapa? 9 25 ya. Berarti M-nya berapa? 5 lagi kan ya? Betul. Yang di bawah ini 5. Oke. Nah, oke. Adik-adik kayaknya ngerjain soalnya berhenti sampai di sini. Ya kan? Pada berhenti sampai di sini. Padahal yang ditanya adalah nilai X. X itu bukan panjang ini aja, tapi panjang segini nih, set gitu ya. Panjang yang bagian atas itu. Oke. Jadi kalau kakak bongkar bagian atas itu, sebetulnya itu tuh gabungan antara bagian segini ya, nih sampai sini. Oke. Yang 5 ditambah ada lagi tambahannya. Tambahannya misalnya kasih warna hijau. Nah, sama yang hijau nih. Yang hijaunya ini berapa gitu. Karena kan yang ditanya tuh X-nya gitu. 5 tuh baru dapat sedikit gitu. Nah, kita bikin lagi Pitagoras. 5, 4, sama yang hijaunya berapa berarti nih panjang garis yang hijau. Kan di sini siku-siku nih. Set. Oh, berarti kita bisa dapat di situ misalnya kita cari N ya. N itu sama dengan, berarti kan kalau dari segitiga yang itu kan yang sisi miringnya 5 ya. 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah N kuadrat. Gitu kan. Ya, 5 kuadrat 25 sama dengan 4 kuadrat 16 ditambah N kuadrat gitu ya. Oke.
Berarti N kuadratnya berapa? 25 kurangi 16 kan ya? Berarti N kuadratnya adalah 25 kurangi 16. Betul, 9 ya. Berarti N-nya berapa kalau gitu? Bilangan dikuadratin. Hasilnya 9. Berarti berapa tuh? 3. Ya, karena kan 3 dikuadratin. Hasilnya 9 gitu. Benar kan? 3 kali 3 kan 9. Oh, berarti panjang garis yang hijau yang sebelah kanan itu 3. Berarti kalau kita totalin berapa? 8 ya. 5 sama 3. 8. X itu sama dengan M ditambah N ya. Sama dengan 5 tambah 3. Jadi 8. Nah, surat mana yang ayatnya 8 di antara pilihan jawaban? Atin. Betul sekali. Jawabannya adalah Atin ya. Oke. Ini yang jawab Atin siapa nih? Yang jawab Atin, oh Rifki Raffi ya. Jawabannya Atin. Oke. Sampai sini bisa difahami adik-adik. Buat nyari garis ya. Jadi buat nyari garis salah satu persamaan atau salah satu rumus yang sering dipakai ya adalah Pitagoras ini. Ya. Dan ini salah satu contoh variasinya gitu, variasi Pitagoras dari sekian banyak variasi yang bisa dibuat. Oke, nggak apa-apa. Yang baru gabung tenang aja ya. Nanti juga ada rekamannya ya. Tenang. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Adik-adik. Udah paham ya? Oke. Ya, sekarang kita lanjutin. Ya, kalau nggak ada yang nanya, kita lanjutin ke berikutnya adalah seperti kakak singgung di awal. Kalau materi geometri itu ada berkaitan dengan panjang garis, kemudian bisa juga dengan luas ya. Gimana contoh soalnya? Contoh di sini ya. Nah, minimal adik-adik harus paham persamaan buat nyari luas. Contoh misalnya kakak mau nanya, kalau luas persegi rumusnya apa? Ya. Persegi. Udah Sisi pernah kali belajar di sisi. sekolah? Iya, betul. Sisi kali sisi ya. Kalau untuk rumus luas persegi panjang, Panjang kali lebar. ya panjang kali lebar ya kan. Berikutnya kalau lingkaran apa? Lingkaran. Pi kali R pangkat 2. Ya, pi pi R kuadrat atau pi kali R kali R. Pi-nya angkanya bisa nilai V itu bisa 3,14 atau kalau enggak berapa? Ya, 22/7. atau 22/7 menyesuaikan bilangannya. Oke. Ya, bagus ya, udah paham. Oke. Kalau segitiga rumus luasnya apa? Setengah kali A kali T. 1/2 alas kali tinggi. Oke, bagus. Setengah 1/2 kali tinggi. alas kali tinggi. Ya, setengah kali alas kali tinggi. Mantap. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini jadi karena adik-adik sebetulnya ya untuk rumus luas seperti saya bilang di awal karena materi waktu kita terbatas, kakak nggak mungkin bahas semuanya satu persatu. Jadi kita lihat beberapa yang sering muncul ya. Utamanya ya persegi panjang, lingkaran, segitiga. Itu biasanya yang umumnya muncul gitu. Tapi untuk rumus masalahnya bukan berarti nggak penting. Adik-adik bisa cari gitu ya referensinya gitu ya. Gampang gitu ya sekarang kalau misalnya adik-adik buat belajar tuh tinggal mau cari pasti dapat. Oke. Ya, sekarang kita lihat. Kita punya persegi panjang besar nih. Ukurannya tuh 9 kali 5. Oke, ini kakak besarin aja dulu gambarnya ya. Oke. Kakak besarin dulu. Kita crop biar agak gede ya, biar enak ngasih angkanya. Oke, kalau adik-adik yang udah
Kalau adik-adik yang udah selesai udah paham maksud soalnya boleh ya sambil jalan aja ngerjain ya. Oke. Nah, jadi kita di sini katanya punya persegi panjang ukurannya 9 kali 5. Jadi ini 9, ini 5 gitu kan. Ya. Oke. Ya, sekarang kita lihat. Ini yang ditanyain adalah luas daerah yang diarsir. Ya. Kayak gimana caranya luas daerah yang diarsir? Ada informasi bahwa di sini tuh kita punya beberapa bangun persegi gitu. Oke. Sekarang kita harus apain ini? Sekarang harus kita apain? Berarti kita bikin ini jadi persegi nih yang kanan. Namanya persegi, sisinya pasti sama dong. Ini 5, berarti ini juga berapa? 5. Ya kan? Betul? Persegi yang kiri bawah gimana Kak cara nyarinya? Nah, adik-adik perhatiin bahwa ini kan panjangnya 9. Yang merah ini panjangnya 9. Ya. Nih, segini tuh 9. Nah, yang sebelah kanan udah kepake 5. Berarti ini panjangnya berapa? 4 dong ya. Benar nggak? Karena dia persegi, berarti sisinya harus sama gitu. Betul? 4 sama 4 gitu kan. Berikutnya kita tahu bahwa lebar persegi panjang itu kan 5. Di sini udah kepake 4. Berarti untuk persegi yang kecil 4 itu dari mana? Dari 9 kurangi 5 ya Fani ya. 9 kurangi 5, 4 gitu. Karena persegi panjangnya ukurannya ukuran panjangnya itu 9. 9 kurangi 5 berapa? 4 kan ya? Oke. Nah, dan katanya itu harus jadi persegi ya. Berarti perseginya ukuran 4 kali 4 dong. Gitu. Ya. Oke. Berikutnya Kakak kasih lagi yang untuk persegi kecil ya. Untuk persegi kecil ini kan lebarnya kan 5. Ya, lebar persegi panjang. Persegi yang kecil, yang sedang ya, yang ukurannya yang sebelah kiri bawah itu ukurannya 4 gitu ya. Berarti yang kecilnya ini berapa? 1 gitu ya. Ukurannya 1. Ini 1 gitu kan. Nah, yang ditanya adalah enggak, itu bukan garis tengahnya. Makanya di sini adik-adik jangan fokus lihat ke gambarnya, tapi fokus ke ukurannya gitu. Karena gambar hanya sketsa aja gitu ya. Jadi artinya adik-adik lihat. Jadi itu tuh nggak tepat di tengah-tengah. Gitu. Jadi perhatiin di soalnya bahwa daerah yang diarsir satu-satunya bangun ya yang bukan persegi. Berarti yang lain-lainnya harus persegi gitu. Makanya kalau persegi kan ukuran sisinya harus sama. Kalau yang sisinya 5 ya berarti yang lainnya juga harus 5. Oke, kita lanjut ke yang sebelah kiri bawah. Oh, karena panjangnya 9, ukurannya dari mana? Dari soal. Ya, ukurannya dari soal. Persegi panjang kayaknya tuh ukuran 9 kali 5. Ya kan? Betul? Nah, berarti kalau buat nyari luas yang diarsir, kita tinggal ngitung luas persegi panjang dikurangi persegi-perseginya. Gitu kan ya? Berarti tinggal kita hitung nih, yang persegi panjang berapa ukurannya? 9 kali 5. Berapa? 45. Kalau yang persegi 5 kali 5 berapa? 25. 25. 4 kali 4 berapa? 16. Ya, betul. Arifatul. Ya, Arifatul Jahro, betul ya. Kuncinya emang di perseginya. Harus paham perseginya sebelah mana gitu ya. 1 kali 1, 1. Gitu. Nah, tinggal kita kurangin deh. Coba 45 kurang 25 kurang 16 kurang 1. Oke, silahkan. Berapa tuh jawabannya? 45 kurang 25 kurang 16 kurang 3. Ya, bagus ya. Ya, oke. Sampai sini bisa dipahami adik-adik. Bisa. 3 ya. Oke. Ya. Nggak ada itunya kan. 3.
Oke, yuk silahkan yang mau ditulis dulu, mangga. Kalau yang mau nanya dulu juga silahkan ya. Oke. Hey. Jawabannya 3 ya. Oke. Ya, betul. Felisa, Fani, jawabannya 3. Oke. Sekarang kita coba satu soal lagi aja ya. Nanti biar barangkali di akhir ada yang mau tanya, tanya-tanya. Pak, kalau bagian yang diarsip di lingkaran. Oh, bagian yang Oke, boleh. Yang bagian yang diarsir di lingkaran. Oke, ini menarik nih. Oke. Nah, ini ya udah soal berikutnya kita coba yang bagian yang diarsirnya yang di lingkaran. Oke. Kita lihat ya. Sebentar ini kakak hapus dulu. Oke. Nih. Kita bikin soal yang diarsirnya di lingkaran. Oke. Ini kakak kasih soal yang paling sederhananya dulu ya. Kita bikin seperti ini. Ya. Ya. Bagus. Oke. Format save filenya set. Oke. Nah, ini dia. Kakak bikin soal seperti ini ya. Pertanyaannya seperti ini. Jika jari-jari lingkaran adalah 42 cm, ya. Pertanyaannya adalah berapakah luas yang diarsir? Yang diarsir. Atau ini jangan 42 deh, yang kecil aja lah, 14 lah, biar nggak kegedean. Jari-jari lingkarannya 14. Pertanyaannya adalah berapakah luas yang diarsir? Nah, ini contoh yang lingkaran ya. Ini contoh yang sederhananya dulu. Oke. Nah, sebelum ngerjain ini kakak mau nanya dulu. Ini ada bentuk belah ketupat. Pertanyaan kakak, adik-adik tahu rumus belah ketupat? Rumus luas belah ketupat tahu nggak? Enggak. Oke, rumus luas belah ketupat itu rumusnya diagonal 1 kali diagonal bagi 2. Iya, betul. Diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 ya. Betul. Berapa tadi rumusnya, Kak? Berapa rumusnya? Diagonal kali diagonal bagi 2 gitu aja intinya. Ya. Nih, diagonalnya bakal sama dengan diameter lingkaran ya adik-adik ya. Nah. Nih, yang disebut diagonal tuh nih yang garis putus-putus ini yang kakak bikin di tengah-tengah tuh. Bisa kurang kelihatan, kakak gedein. Nah, itu diagonal tuh. Rumusnya gimana tadi, Pak? Diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Bentar ya. Nih. Oke. Jadi kalau kita punya jajar genjang, lagi. Punya belah ketupat itu kan ada diagonalnya ya. Ada diagonalnya tuh ya belum tentu sama gitu.
kakak gambarin dulu diagonalnya nih. Ini diagonal 1 misalnya ya, yang merah. Kemudian ada lagi, kakak bikin lagi diagonal 2 dengan warna berbeda. Warnanya kakak ganti dengan biru aja ya. Atau merah aja. Nah, jadi ada 2 diagonal. Diagonalnya itu ada yang mendatar, diagonal 1. Nah, diagonal 1 tuh sepanjang ini, sepanjang yang biru ya, diagonal 1 tuh. Diagonal 1 itu sepanjang garis biru, diagonal 2 sepanjang garis merah. Nah, ini diagonal 2. Diagonal 2. Ya. Jadi ini tinggal dikaliin aja, rumus luasnya D1 kali D2 dibagi 2, gitu aja. Ya. Oke. Nah, jadi di sini buat nyari luas yang diarsir, adik-adik perhatiin. Luas yang diarsir adalah luas lingkaran ya, dikurangi luas belah ketupat. Ya, jadi ini kuncinya. Adik-adik harus nyari. Nah, pertama kita cari luas lingkarannya dulu deh. Luas lingkaran. Luas lingkaran tuh gimana rumusnya? VR kuadrat kan ya? V-nya berapa? 22/7 kali R-nya berapa? 14 kali 14. 7 sama 14 berarti 2 ya. 22 kali 2, 44 kali 14. Berapa 44 kali 14? 616. Oke, bagus. 616. 616. Sementara untuk belah ketupatnya gimana luasnya? Diagonal 1, diagonalnya berapa? 28 ya. 28. Dua-duanya sama 28. Luas yang diarsir 224. Oke, bagus. Sudah ada yang ngasih jawaban. 28 bagi 2, 14 kan ya? Nah, kita hitung berapa 28 kali 14? 362. 391. Berapa? Ayo 28 14. 392. Berarti 392. 392. 92. Oke, 390. Udah, tinggal kita kurangin. 616 kurangi 392. Berapa tuh? 616 kurangi 392. 224. Oke, betul. Jadi jawabannya adalah 224 gitu ya. Jadi adik-adik variasinya ya betul, luas yang diarsirnya adalah 224. Ya, itu dia untuk variasinya lingkaran ya. Tadi ada yang request lingkaran. Bisa gitu ya. Bisa banget gitu. Variasi soal ingat sangat tak terbatas gitu ya, bisa kita buat. Itu yang terpenting adalah adik-adik paham teorinya. Oh, berarti kalau ini luas apa kurang apa ya gitu. Kalau yang tadi kan luas persegi panjang kurangi perseginya ada 3. Kalau ini luas lingkaran aja dikurangi belah ketupat. Oke, adik-adik sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Berarti 14 sama 14. Oke, ya. Oke. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, silahkan di screenshot atau nanti bisa lihat di rekaman ya kalau belum selesai nulisnya. Oke, kalau gitu adik-adik untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Kita jumpa lagi besok ya. Oke, saya kembalikan lagi kepada Bu Titi. Mangga Bu. Iya, terima kasih Kak Arpan. Alhamdulillah akhirnya berakhir juga di ujung acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan Kak Arpan bisa makin membuat kalian jadi suka belajar matematika ya. Oke. Besok kita akan jumpa lagi pukul 7 sampai pukul 9 sama pagi-pagi ya. Di siang hari kalian akan mengeksplor belajar lagi
makin senang ya belajar matematika ya, mengasihkan. Sudah sampai di geometri ya Kak ya? Ya, insyaallah besok kita belajar kombinatorika ya, materi terakhir. Kombinatorika ya. Oke. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, kita akhiri sama-sama kegiatan pelatihan KSM Matematika pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Kak Arpan, terima kasih Bapak Ibu Ya, pembimbing, sama-sama orang tua. semuanya. Ya, sampai jumpa Terima lagi kasih besok Kak ya. Arpan. Ya, Ya. sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alex sudah Ya, semuanya izin live ya. Ya.